SMK Negeri 7 Semarang merupakan salah satu sekolah favorit masyarakat dengan siswa yang berasal dari daerah Semarang maupun di luar daerah Semarang. Banyak prestasi yang diukir oleh SMK Negeri 7 Semarang. Prestasi ini menambah deretan prestasi yang dicapai di kota Semarang. SMK Negeri 7 STM Pembangunan Semarang adalah sekolah menengah kejuruan yang diresmikan pada 7 Juni 1971. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan matematika. Perkenalkan, nama saya Sri Mandarsi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya juga merupakan guru di SMK Negeri 7 Semarang. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 7 Semarang di kelas 10 TPFL 1 dengan materi trigonometri dan dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ketua kelas mana ketua kelas? Pimpin doa dulu ya. Ya. Yuk, silakan. Baiklah, mari kita sebelumnya pembicaraan pada pagi ini doa menurut kemenangan penting doa mulai. Doa selesai. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok lemes ya? Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Iya, sip. Pada pagi hari ini ada yang nggak masuk atau yang nggak hadir? Ada, ya. Dispen ya? Oh ya, dispen. Ada lagi nak? Siapa yang nggak hadir? Oh ya. Ya, oke, ya, terima kasih. Ya, berarti cuma satu anak ya, semuanya sehat semua ya? Sehat, ya, bagus. Sebelum kita mulai acara pertemuan Bu Manda pada pagi hari ini, kita tepuk tembak dulu ya. Yang kompak ya? Biar lebih semangat. Tiada hari tanpa prestasi. Ulang sekali lagi ya. Tiada hari tanpa prestasi. SMK Bisa. kurang kompak. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK 7 Masih bisa. tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Bu Manda akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan yang tampak di layar ini ya. Trigonometri, lanjutan trigonometri yaitu perbandingan segitiga siku-siku ya. Trigonometri kan kemarin sudah kita pelajari. Trigonometri itu kan materinya panjang sekali ya di sini ya. Dari A sampai Z panjang sekali. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar dasar trigonometri yaitu perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku ya.
Tapi sebelum kita masuk ke materi awal, ya, Bu Manda jelaskan dulu, ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini seharusnya seperti apa, ya. Kemudian nanti kita juga ada nonton video juga, ya. Nah, masih semangat ya, Nang? Masih. Sudah teleponnya sudah selesai, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita buat kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, jadi untuk pembelajaran ini seperti pembelajaran sebelumnya, ya, kalian di sini pembelajaran kita buat kesepakatan. Yang pertama ada rasa tanggung jawab. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya harap kalian punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya, kalian mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang menjadi tugas kalian, ya. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Saling menghargai seperti apa? Kalau Bu Manda sedang berbicara, ya, kalian mendengarkan, diam. Nanti sama kebalikannya. Ketika nanti kalian akan presentasi ke depan, ya, kalian bisa ngomong, ya, bisa diskusi, bisa presentasi di depan menampilkan hasil kalian, ya. Gantian Bu Manda yang melihat, mendengarkan kalian presentasi, ya. Kemudian ada gotong royong. Gotong royongnya gimana, Bu? Gotong royongnya yaitu nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Yang gotong royong yang tugas kelompok, ya. Nah, tugas kelompok ini bisa kalian kerjakan bersama-sama kelompok kalian, ya. Kemudian yang terakhir disiplin. Ya, jadi disiplin ini kita terapkan. Ketika waktu selesai mengerjakan berarti selesai, ya. Ketika mulai mengerjakan silakan mulai mengerjakan. Sampai sini ada pertanyaan untuk kesepakatan kelas pada pagi hari ini? Belum ada. Kalau belum ada saya lanjutkan. Ya, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk mengingat kembali atau mereview materi yang kemarin, ya. Nah, sekarang Bu Manda minta kalian untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada Google Form. Sudah Bu Manda share ya di kalian. Nah, coba sekarang dibuka HP-nya. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan media HP, ya. Kecanggihan teknologi kita manfaatkan untuk menyelesaikan, ya, atau mengerjakan soal-soal. Nah, di situ di Google Form ada satu soal, ya, yang berisi beberapa pertanyaan. Nah, silakan kalian jawab, kalian kerjakan. Bu Manda tunggu ya. Ya, 15 menit cukup? Cukup. Ya, coba dikerjakan dulu. Silakan dimulai mengerjakan. Sudah semuanya sudah dikerjakan untuk yang Google Form-nya. Sudah dikerjakan? Sudah semuanya? Pastikan submit ya. Ya, oke. Sudah ya? Ya, kalau sudah coba Bu Manda lihat hasilnya. Bu Manda lihat hasilnya. Ya, sambil menunggu hasilnya, dari asesmen diagnostik kognitifnya, latihan soal tadi bisa semuanya ataukah ada pertanyaan? Bisa ya. Ini materi yang kemarin Bu Manda sudah berikan. Sebentar, saya cek dulu. Ya, setelah saya lihat dari Google Form-nya, ya. Oke, ya, setelah saya lihat hasilnya, ternyata kalian semua sudah memahami ya. Ya, untuk materi ini, ya. Karena kalian sudah memahami materi sebelumnya, jadi tidak ada masalah, ya. Karena tidak ada masalah, maka bisa saya lanjutkan ke materi setelah ini. Ya. Ya, jadi
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menggunakan perbandingan trigonometri dan aplikasinya, ya. Aplikasinya apa kira-kira? Makna kalimat itu apa kira-kira? Penerapannya ya? Ya, seperti yang sudah Bu Manda jelaskan sebelumnya. Jadi yang namanya matematika itu, kalau kalian cuman belajar menghitung, ya, Bu, kita hanya belajar menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, itu nggak menarik, ya kan? Buat apa kita capek-capek belajar matematika cuman hanya menghitung? Kita harus tahu juga penerapannya apa, ya nggak? Ya, coba kalian di warung, Bu, saya mau beli jajan, ada roti 1.000, ya, ada minumannya 2.000, kemudian ada permennya 1.000, ya. Nah, total jajan kalian berapa? 4.000 ya. 1.000 tambah 2.000 tambah 1.000 lagi. Berarti kita belajar matematika itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Ada, jelas ada dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kalian nggak merasakan aja. Ini loh, saya pakainya matematika, ya. Nah, apalagi kalian jurusannya kan teknik permesinan ya. Iya. Pengukuran plat. Ya. Sama jarak, itu juga ngukurnya kan kita menggunakan matematika juga ya. Iya. Jadi tidak ada ilmu yang berdiri sendiri, ya. Semuanya saling berkaitan. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Pemahaman bermakna, ya, pemahaman bermaknanya apa? Siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri. Dihususkan lagi aplikasinya khusus yang perbandingan trigonometri. Yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita, ya, nanti untuk Bu Manda jelaskan, nanti kalian bisa tanya jawab. Ini Bu Manda jelaskan dulu, ya, penilaian yang akan Bu Manda terapkan pada pagi hari ini. Ya, penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian individu, yang kedua penilaian kelompok, dan yang ketiga adalah penilaian keaktifan. Individu nanti ada tugas evaluasi individu, ya. Kemudian yang kedua ada penilaian kelompok. Penilaian kelompok nanti ketika kalian berkelompok, tugas kelompoknya dikerjakan, Bu Manda mengamati kerja kalian seperti apa, gotong royongnya seperti apa, ya. Nah, kemudian yang ketiga penilaian keaktifan, ya, yang aktif bertanya, aktif menjawab, memberikan saran, kritik. Nah, itu nanti akan mendapatkan nilai keaktifan. Paham ya? Paham. Nah, ya, sekarang kita masuk ya ke materi, tapi sebelum masuk ke materi, ya, kita sedikit refreshing dulu. Ya, silakan kalian kita nonton YouTube bareng ya. Ya, silakan di video YouTube ini ya. Berisi tentang materi ya dan motivasi tujuan kalian belajar ini apa, tolong diamati dengan seksama ya. Jadi sekarang mengerti bukan perbedaannya? Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang berkaitan dengan trigonometri. Begini contoh soalnya. Ya, sudah ya? Sudah ditonton videonya? Sudah. Nah, sekarang Bu Manda mau tanya dulu ya. Kalau nonton nggak ditanya, nanti lama-lama ngantuk dan tidur ya. Nah, coba salah satu bisa menyebutkan. Tolong. Tadi setelah kalian membaca video, tolong siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari trigonometri? Manfaat trigonometri dari video ini apa? Ya, salah satu. Ya. Namanya siapa, Nang? Saya Vicky Valentino. Berdiri. Ya, namanya siapa? Nama saya Vicky Valentino. Ya.
Tadi kamu sudah mengamati video YouTube untuk penerapan trigonometri ya? Ya. Kemudian kira-kira di sini manfaat dari trigonometri itu apa? Salah satu manfaat trigonometri yaitu untuk mengukur jarak. Mengukur jarak. Ya. Oke. Sudah cukup itu aja? Saya kira itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Vicky. Ada yang lainnya? Adakah yang lainnya? Berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum. Nama saya Hendri Bowo, Prasen 19 menjawab untuk manfaat dari keadaan trigonometri sendiri, yaitu selain mengukur jarak, dia juga dapat mengetahui perbandingan daripada perbandingan dari ini apa namanya? Yang pertama menghitung jarak. Kemudian yang kedua perbandingan trigonometrinya. Nah, udah itu aja. Udah. Tadi gedung yang tinggi ngitung apa? Itu menghitung ketinggian. Menghitung ketinggian dari gedung ya. Ya, berarti gedung pencakar langit bisa kita hitung ya, tanpa kamu ukur pakai. Nah, tanpa kita ukur pakai meteran dari atas ke bawah, ya kita kan nggak ada ya meteran itu sepanjang itu kan nggak ada. Ya, besok kalau ada ya Bu Manda dipinjami. Ya, ya karena tidak ada meteran untuk ngitung, berarti kita bisa menggunakan trigonometri ya Guntur ya. Iya. Oke, cukup itu saja. Cukup. Yuk berikan aplaus buat Guntur. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Sekarang kalian tahu manfaat dari aplikasi penerapan trigonometri. Nah, kalau tahu berarti kita belajar nggak sia-sia. Ya, di sini Bu Manda berikan permasalahan yang pertama, ya. Jadi di sini kita masuk ke bagian inti dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita mempelajari aplikasi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, karena kita belajar aplikasi, kita belajar yang namanya suatu bentuk real atau bentuk nyata dari perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya menampilkan bukan rumusnya dulu. Sekarang yang tak tampilkan adalah suatu masalah, suatu problem, ya enggak? Nah, kita yang namanya hidup ini tidak terlepas dari yang namanya problem. Ya. Pada pagi hari ini, Bu Manda mengawali materi tidak dengan rumus tapi dengan problem. Ya, diharapkan problemnya ini nanti punya penyelesaian, ya, punya solving, ya enggak? Nah, maka pembelajaran pada pagi hari ini Bu Manda menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, problem solving, ya. Nah, problem based learning, jadi pembelajarannya berdasarkan pada suatu masalah, ya. Nah, sekarang masalahnya apa Bu? Nah, di sini kamu lihat sebuah tangga panjangnya 6 meter disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Tentukan tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga. Nah, kira-kira kalau kamu punya masalah seperti ini, ya, kamu punya tangga panjangnya 6 meter. Nah, terus kamu mau menghitung jarak antara temboknya ini dengan ujung tangganya. Apa kamu pakai kolor-kolor meteran? Nah, efektif itu namanya. Nah, kira-kira yang kita lakukan apa supaya kita efektif menghitung? Selain tangganya, berarti kita bisa menggunakan sudutnya ya. Iya, sudutnya bisa kita bisa menggunakan sudut ini untuk menghitung, ya, tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga. Nah, permasalahan ini bisa kamu selesaikan dengan kelompok ya. Nah, karena kalian di sini tadi untuk asesmen diagnostiknya sudah memenuhi semuanya, ya, tidak ada yang bermasalah. Berarti di sini, ya, saya akan membagi kelompoknya sama, ya, tidak saya bedakan karena berdasarkan hasil dari Google Form-nya, ya,
Kemudian yang kedua, kamu rumuskan permasalahannya, kamu tuliskan di situ permasalahan apa namanya. Kalau mau dibuat rumus, ya itu rumusnya apa? Grafiknya ya. Karena barometer ada sinkos, ada tangan ya. Nah itu kamu sama itu. Yang ketiga, selesaikan rumus, berarti kamu selesaikan. Yang keempat, analisis. Ya analisis itu berarti setelah kamu peroleh, tinggal kamu ambil kesimpulan, berarti panjang ya. Oh, gitu. Paham ya? Ya, oke. Ini kan ada permasalahan seorang beton melihat puncak gunung dan kemudian ini ya. Nah, kemudian gambarkan sketsa. Berarti ini sketsanya kamu gambarkan dulu. Kemudian setelah digambarkan kamu hitung. Baru kamu analisis jarak pesawat ke puncak gunungnya berapa. Dan kami ya, ya, dua. Sudah? Nah, yuk saya berikan kesempatan dulu. Siapa yang mau kelompok, siapa yang mau menjelaskan untuk permasalahan yang pertama? Ya, nah, ada. Ya, maju nak, silakan. Kelompok 1, 2, 3. Jadi kelompok 3 ya. Silakan masuk ke depan, no? Ya, semua maju ke depan satu kelompok. Yang aku. Perkenalkan, nama saya Marana Jasmine, presensi 3. Saya Sedasa Mishra, presensi 33. Saya Zafira Salo, presensi 36. Jadi di sini adalah menghitung tinggi tembok dari lantai sampai ujung-ujung tangga. Untuk ini kan ini ada gambarnya. Ini perumpamaan dari tinggi temboknya sama tangga. Ya, bentar. Ya, kalian sudah mempresentasikan. Tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya. Saya Muhammad Ismantoroni, tanya apa rumus dari kos kok ujuk-ujuk bisa hasilnya kos 60 derajat sama dengan X per 6 kan ada rumusnya kos. Yang saya tanyakan rumus kos. Terima kasih. Rumus kos. Tadi yang ditanyakan yang ini. Rumus kos. Rumus kos ini. Kan kok bisa Rumus kos dari dari kos 60 60 derajat. derajat per X 6. Rumus kosnya. Jadi kenapa kita dapat kos 60 derajat itu sebetulnya ini 60 derajat. Nah, 6 ini tuh pemiringan dari tangganya. Apakah bisa dibahas dari sisi samping sampai dari sisi bedanya dari samping sama bedanya. Cukup ya, silakan dihitung dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ya, sekarang kita lanjutkan untuk yang permasalahan yang kedua. Oh, yang ini kelompok 5 ya? Ya. Ada yang ya, laki-laki. Oh, tenang saja. Yuk, silakan. Nama saya Muhammad Hidayat. Bisa dilihat dari sini bahwa itu kan bahwa seorang pilot kan pesawat nih ya, seorang pilot pesawat nih ya tergabung dari
itu adalah 30 derajat. Jadi bisa disampaikan di sini bahwa di sini 30 derajat itu dari sisi depan ke sisi miring. Sisi depannya itu adalah 1200 per X. Dan dimana sini 30 derajat itu adalah setengah sama dengan 1200 per X. X sendiri 1200 bagi 2 hasilnya 600. Jadi jarak pesawat ke puncak gunung yaitu 600. Dua kelompok sudah menunjukkan hasil dari pekerjaannya. Nah, karena sudah menunjukkan dari hasil dari pekerjaannya, maka di sini bisa kita ambil suatu kesimpulan. Pada segitiga siku-siku bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dari permasalahan 1 dan 2 tadi, perbandingan trigonometri yang kita gunakan apa tadi? Sinus. Nah, sinus alfa. Nah, untuk permasalahan yang pertama ya, kita menggunakan permasalahan yang kedua ya kita pakai sinus ya. Nah, yang kita gunakan apa sinus? Berarti sisi depan per sisi miring ya. Nah, kemudian yang permasalahan yang pertama apa? Kosinus alfa. Kosinus alfa rumusannya apa? Ya, sisi samping miring. per sisi miring. Nah, ada satu lagi sebenarnya Depan samping. Ya, tangan apa? Sisi Depan samping. depan per sisi samping. Oke ya, ini bisa kita ambil kesimpulan dari apa namanya penjelasan tadi ya, dua permasalahan tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita sudah mengambil kesimpulan ya tadi ya. Berdasarkan kesimpulan dan analisa waktu kalian kerja kelompok tadi diperoleh 2 kesimpulan, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, untuk permasalahan yang pertama di situ tadi ada pesawat ya, menghitung jarak antara pesawat dengan gunung tadi menggunakan sinus ya, yang kita gunakan sinus yaitu sisi depan per sisi miring. Nah, kemudian yang kedua, tangga yang diletakkan di tembok. Nah, itu bisa kita gunakan rumus kosinus sisi samping per sisi miring. Nah, untuk dua permasalahan ini ya, untuk menentukan sisi samping, depan, dan miring, kita harus gunakan segitiga siku-siku. Jadi permasalahan yang ada itu kamu kerucutkan. Artinya apa? Diubah dulu ke bentuk segitiganya. Kamu sketsa dulu gambarnya seperti apa, baru bisa kalian gunakan rumusan ini, sinus, kosinus, dan tangen ya. Nah, untuk yang apa namanya lembar kerja individu, nah di sini sebenarnya sama ya, menggunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri yang digunakan apa? Tangan ya kan? Tangan yaitu sisi depan per sisi samping ya. Jadi dari ketiga contoh soal atau contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu kalian sudah bisa memastikan dan kita tetapkan bahwa di sini perbandingan trigonometri rumus sinus, kosinus, dan tangen bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Di sini ada evaluasi, ya di sini ada evaluasi individu, ya. Sebelum evaluasi individu yang tadi evaluasi untuk berkelompok bisa diumumkan. Bisa diberikan.
Bumanda ingin mengetahui sejauh mana ya kemampuan masing-masing individu dari kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan materi perbandingan trigonometri dengan sisi dan suku. Ini latihannya atau evaluasinya secara individu, jadi dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya bagikan. Sudah semuanya? Sudah? Jangan lupa namanya, nama, kelas, kemudian dilengkapi jawabannya ya. Yuk, yang sudah bisa dikumpulkan ke depan pekerjaannya. Setelah itu duduk ya. Ya, tepuk tangan buat semuanya dulu yang sudah menyelesaikan 2 LKPD. Nah, sekarang kalau sudah menyelesaikan, Bu, apakah ini sudah selesai? Belum. Masih satu lagi, tapi tidak soal, refleksi. Nah, Bu Mada pengen tahu refleksi kalian itu gimana? Yuk, salah satu atau saya tunjuk? Seva mana Seva? Ya, maju Seva, sini Seva. Ini kan cuma jawab pertanyaan ya. Ya, maju. Sini aja. Ya, maju. Dah. Coba itu yang refleksi dari Bu Manda itu. Kamu sebutkan nama dulu biar afdol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Perkenalkan, nama saya Seva Setiawan. Tentu saja pasti kalian sudah kenal dan Iya. Untuk pertanyaan pertama, hal apa saja yang telah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Ya, tentunya tentang trigonometri tadi. Untuk yang kedua, hal apa saja yang belum kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Tentu saja tidak ada. Tidak ada, berarti bisa semua ya? Bisa, yakin harusnya ya. Apakah kamu senang belajar matematika hari ini? Yang ditanya Seva. Gimana Seva? Untuk saya pribadi tentu saja sangat senang. Tepuk tangan untuk Seva. Ya sudah, terima kasih Seva. Silakan duduk. Oke, karena refleksinya juga sudah ya, pembelajarannya sudah diselesaikan semuanya ya, berarti pembelajaran pada hari ini bisa saya tutup ya. Ketua kelas bisa ditutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.